Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ya akan mempresentasikan manajemen peserta didik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama Nur Fatihah Firdaus NIM 52, Silviani Indah Wahyuni NIM 66, dan saya sendiri Muhammad Aqib Maulana Wahid NIM 72. Nah, pada materi kali ini ya akan membahas 8 subbab ya. Yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Yang kedua, fungsi dan tujuan manajemen peserta didik. Yang ketiga, prinsip manajemen peserta didik. Yang keempat, pendekatan dalam manajemen peserta didik. Yang kelima, ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang keenam, pencatatan data peserta didik. Yang ketujuh, mutasi dan promosi peserta didik. Yang kedelapan, layanan khusus peserta didik. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama itu pengertian manajemen peserta didik. Nah, apa itu sih pengertian manajemen peserta didik? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 ya dijelaskan bahwa anggota peserta didik itu anggota masyarakat ya yang berusaha mengembangkan potensi diri, yang berusaha mengembangkan kemampuan diri melalui proses pembelajaran ya, yang dimana proses pembelajaran ini pasti ada guru. Nah, ada guru, ada murid. Nah, yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, kemudian ada juga menurut beberapa akademisi. Yang pertama, Suryo Subroto menjelaskan bahwa manajemen peserta didik adalah pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan pencatatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah tersebut. Dan yang kedua ada dari Nasihin dan Sururi menjelaskan bahwa manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik ya, semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidik ya, karena sudah tamat atau lulus mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan sekolah tersebut. Nah, dan yang ketiga ada dari Mustari ya, menjelaskan bahwa manajemen peserta didik adalah layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Nah, dari penjelasan ya di atas ya dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik ya adalah usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik ya, agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Nah, jadi manajemen itu kan fungsinya untuk memanage ya, untuk mengatur ya, untuk mengatur sesuatu agar lebih mudah, agar lebih teraturnya. Jadi dalam hal ini manajemen peserta didik. Nah, jadi memanage, mengatur ya sesuatu yang akan dihadapi oleh peserta didik ya, yang fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah secara optimal ya, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Nah, yang kedua, fungsi dan tujuan manajemen peserta didik. Nah, fungsi manajemen peserta didik ya yaitu sebagai wahana atau sebagai tempat ya bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi bagi peserta didik. Nah, jadi fungsi manajemen peserta didik ini ya sebagai tempat atau sebagai aturan yang menjadikan peserta didik itu dalam proses pembelajaran mendapatkan hasil yang optimal ya,
baik berkenaan dengan segi individualisnya atau kepribadiannya, segi sosialnya, segi saling berbicara dengan temannya atau aspirasi, pendapat, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Nah, terus tujuan manajemen peserta didik ini yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan, ya, sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, ya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah, tujuan pendidikan, dan tujuan tercapainya tujuan dari peserta didik tersebut, ya. Serta mampu menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, jadi tujuan manajemen peserta didik ini ya untuk mengatur mengatur kegiatan yang ada di sekolah, ya, yang akan dilalui atau yang akan dilakukan oleh peserta didik, ya, agar agar dapat berjalan dengan lancar, ya, agar dapat menunjang proses di lembaga pendidikan, ya, agar bisa tertib, ya, agar bisa teratur, ya, sehingga sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah, ya, pencapaian tujuan sekolah, ya, pencapaian pembelajaran untuk peserta didik, ya. Ya, gitu tujuannya. Terus, adapun tujuan manajemennya secara khusus, ya. Yang pertama meningkatkan pengetahuan, ya, pasti itulah, ya. Terus meningkatkan keterampilan, nah, terus meningkatkan psikomotorik peserta didik. Nah, yang kedua menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan bakat dan minat peserta didik, ya. Yang ketiga menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat dengan tercapainya tujuan pada poin, ya, 1 tadi, 2, 3 di atas, maka diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka, ya, itu menurut Imron. Nah, terus selanjutnya ada prinsip manajemen peserta didik, ya. Prinsip, ya, yang namanya prinsip, ya, itu menurut saya sesuatu yang harus dipenuhi, ya, dalam suatu kegiatan, ya. Seperti pada kali ini kegiatannya yaitu memanage peserta didik, ya. Terus sesuatu apa yang harus dilakukan agar terciptanya sesuatu yang diinginkan dalam sebuah manajemen peserta didik, ya. Nah, jadi manajemen peserta didik, ya, dapat terwujud jikalau prinsip-prinsip tersebut, ya, dapat dipenuhi, ya. Menurut Syarifuddin dan Nurmawati, prinsipnya itu ada 4. Yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek, ya. Maksudnya dalam hal ini bahwa ketika seseorang membuat aturan dalam manajemen peserta didik, ya, itu harus melihat bahwa siswa itu diperlakukan sebagai subjek, ya, seseorang yang akan melakukan aturan tersebut, ya, bukan yang akan dijatuhi aturan tersebut. Nah, jadi ketika ingin membuat aturan, ya, seseorang itu harus melihat bahwa siswanya itu mampu atau tidak, ya, atau sebagai objek, ya. Tuh. Nah, yang kedua, kondisi siswa sangat berperan, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Nah, artinya dalam membuat aturan di dalam manajemen peserta didik, ya, seseorang itu harus melihat siswa, ya. Seseorang itu harus melihat siswa dari kondisi fisik, apakah dia mampu untuk melakukan aturan tersebut atau tidak. Nah, terus harus melihat kemampuan intelektual dari siswa tersebut, ya.
siswa tersebut itu mampu tidak dalam memahami, ya, mampu tidak dalam menjalani. Nah, itu harus melihat ditinjau dari kemampuan intelektual, terus sosial ekonomi, ya, mampu atau tidak, mampu secara ekonomi, ya, mampu atau tidak. Ya, kalau tidak, ya diganti dengan aturan yang lain, ya. Nah, terus minat dan seterusnya. Ya. Minat di sini bahwa artinya ketika seseorang membuat aturan, ya, aturan untuk peserta didik, ya, dalam proses pembelajaran itu harus melihat bahwa siswanya itu minat enggak dengan aturan tersebut, ya. Jikalau tidak, ya manajemen peserta didik tidak akan berjalan dengan lancar, ya. Tidak sesuai apa yang akan tidak sesuai apa yang diharapkan, gitu loh. Tidak optimal, gitu loh. Terus yang ketiga, siswa hanya akan termotivasi belajar bila mereka menyenangi apa yang diajarkan. Nah, ketika dalam membuat manajemen peserta didik, ya, seseorang itu harus melihat, ya, bahwa pelajaran tersebut atau aturan tersebut itu diminati oleh siswa tidak, ya. Jikalau tidak, ya tidak akan berjalan dengan lancar, ya, tidak akan termotivasi atau tidak akan semangat, gitu loh, ya. Maka dari itu harus melihat kepada siswanya, ya, siswanya itu menyenangi, ya, aturan tersebut atau tidak. Nah, terus yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik, ya. Nah, yang tak kalah pentingnya itu poin keempat ini, bahwa seseorang itu dalam membuat aturan manajemen peserta didik, ya, itu bukan saja hanya menyangkut ranah kognitif atau ilmu pengetahuan, ya, seperti memahami, ya, menulis, ya, tetapi juga ranah afektif, ya. Bagaimana siswa itu dapat menerima pembelajaran atau ajaran tersebut atau tidak, ya. Terus dapat menyerap atau tidak, terus dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Ya. Terus juga dilihat dari ranah psikomotorik, ya. Ranah pengalaman, ya. Ketika pengalaman atau praktiknya, ya. Nah, harus melihat praktiknya atau siswa itu dapat mempraktikkan atau tidak. Nah, gitu. Nah, jadi dalam membuat aturan di manajemen peserta didik itu harus melihat bukan hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotoriknya. Jadi lengkap, gitu. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan dalam manajemen peserta didik. Nah, pendekatan yang dimaksud dalam hal ini, ya, untuk tercapainya tujuan yang diharapkan, ya. Perlunya pendidikan dalam suatu manajemen peserta didik itu untuk memudahkan, ya, terwujudnya tujuan yang ingin diharapkan, ya. Dalam hal ini menurut Dieger itu ada dua sebenarnya. Yang pertama pendekatan kuantitatif, yang kedua pendekatan kualitatif, ya. Sedangkan pendekatan terpadu itu saya peroleh di dalam suatu buku, ya. Di dalam makalah itu ada sumbernya. Nah, bisa dicek sendiri. Nah, penjelasannya pendekatan kuantitatif ini pendekatan, ya, yang lebih menitik beratkan pada segi-segi administrasi dan birokratif lembaga pendidikannya. Jadi siswa itu diharapkan mampu, ya, dalam hal kedisiplinan, ya, seperti absensi, ya, absen, terus pengumpulan tugas-tugas, ya, dan lain-lain. Nah, terus pendekatan kualitatif, ya. Nah, dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan membuat peserta didik menjadi mampu atau disiplin, ya, pendekatan ini, ya, atau pendekatan kualitatif itu bertujuan untuk membuat peserta didik menjadi senang dan sejahtera, ya. Yang dimaksud dalam hal ini, ya,
pendekatan yang dimaksud dalam pendekatan kualitatif yaitu pendekatan ya yang dimana peserta didik ya itu biar atau agar menjadi senang dan sejahtera ya. Jikalau peserta didik itu sudah senang dan sejahtera ya, maka dalam mewujudkan tujuan manajemen peserta didik itu ya akan sangat mudah. Nah, gitu loh. Nah, terus pendekatan terpadu lah. Pendekatan terpadu ini pendekatan yang antara kedua pendekatan di atas ya. Jadi perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif ya. Di dalam pendekatan ini peserta didik diminta memenuhi tuntutan-tuntutan birokratif dan administratif di sekolah dan juga menawarkan insentif-insentif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ya. Gampangannya kalau pendekatan kuantitatif itu diharapkan peserta didik itu mampu ya dalam hal kedisiplinan. Terus yang kedua pendekatan kualitatif itu diharapkan peserta didik itu senang dan sejahtera ya. Nah, oleh sebab itu ketika dua pendekatan tersebut dapat direalisasikan ya, maka akan mudah untuk mewujudkan ya, atau maka akan mudah untuk mengoptimalkan manajemen peserta didik yang telah dibuat gitu loh. Nah, yang terakhir ya itu ada ruang lingkup manajemen peserta didik ya. Yang dimaksud ruang lingkup dalam hal ini ya itu batasan atau sesuatu yang akan dibicarakan di dalam suatu manajemen peserta didik ya. Nah, menurut Imron ya ada 9 ruang lingkup di dalam manajemen peserta didik ya. Yang pertama perencanaan peserta didik ya. Apa itu perencanaan peserta didik ya? Perencanaan peserta didik ya harus direncanakan ya. Karena dengan adanya perencanaan ya, segala sesuatu dapat dipikirkan dengan matang dengan memperhatikan seluruh aspek yang melingkupinya. Dengan demikian, masalah-masalah yang muncul akan dapat ditangani sesegera mungkin ya. Dan yang kedua, penerimaan peserta didik ya. Adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik ya yang sangat penting ya, sangat penting dalam penerimaan peserta didik baru ini ya, meliputi beberapa tahapan. Yang pertama kebijaksanaan penerimaan peserta didik ya, sistem penerimaan peserta didik. Yang ketiga kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang keempat prosedur penerimaan peserta didik baru. Yang kelima problema penerimaan peserta didik baru ya. Yang kedua ini ya seputar penerimaan peserta didik baru intinya. Yang ketiga orientasi peserta didik atau pengenalan kepada peserta didik. Nah, peserta didik yang sudah melakukan daftar ulang, mereka kemudian akan memasuki masa orientasi peserta didik di sekolah. Orientasi ini dilakukan dari hari pertama masuk sekolah. Pada bagian ini secara berurutan terdiri dari satu, alasan dan batasan orientasi peserta didik. Yang kedua, tujuan dan fungsi orientasi peserta didik. Yang ketiga, hari-hari pertama di sekolah. Dan yang keempat, orientasi peserta didik. Nah, terus yang keempat, ruang lingkupnya itu mengatur kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Nah, kehadiran peserta didik ya di sekolah itu sangat penting ya. Karena jika peserta didik tidak hadir di sekolah, tentu aktivitas belajar mengajar di sekolah tidak dapat terlaksanakan ya. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah suatu kondisi ya yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar mengajar ya. Jadi ruang lingkup ya yang keempat itu mengatur kehadiran ya. Jadi harus diatur ya, harus ada absen gitu loh. Nah, karena di dalam suatu pembelajaran ya, pasti ada murid dan guru ya. Kalau murid tidak berangkat ya tidak dinamakan suatu pembelajaran gitu loh. Nah, terus yang kelima itu pengelompokan peserta didik ya. Artinya peserta didik yang sudah
melakukan daftar ulang ya, mereka perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan ya. Pengklasifikasikan diperlukan bukan dimaksudkan untuk mengotak-ngotakkan peserta didik ya, tetapi justru dimaksudkan untuk membantu keberhasilan mereka. Kegiatan yang termasuk dalam bagian ini, yang pertama urgensi pengelompokan, yang kedua wacana pengelompokan, yang ketiga jenis-jenis pengelompokan, dan yang keempat pengelompokan dan penjurusan. Nah, terus yang keenam, mengatur evaluasi hasil peserta didik. Evaluasi hasil peserta belajar ya, terhadap peserta didik sangat perlu dilakukan agar diketahui perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar peserta didik dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat menampilkan performa sesuai yang diharapkan. Kegiatan yang termasuk dalam bagian ini, yang pertama alasan perlunya evaluasi hasil belajar peserta didik, yang kedua batasan evaluasi hasil peserta didik, yang keempat teknik-teknik evaluasi hasil peserta didik, yang kelima kriteria-kriteria evaluasi hasil peserta didik, yang keenam tindak lanjut evaluasi hasil belajar peserta didik. Terus yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik ya. Pasti kalian sudah tahu ya, kenaikan kelas intinya. Nah, dalam kenaikan kelas sering terjadi masalah-masalah yang memerlukan penyelesaian secara bijak ya. Masalah ini dapat diperkecil jika data-data tentang hasil evaluasi siswa objektif ya, dan mendayagunakan fungsi ya. Juga para guru harus berhati-hati dalam memberikan nilai hasil evaluasi belajar kepada siswa ya. Nah, terus yang ke-8, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out ya. Jadi ada istilah mutasi dan drop out ya, seringkali membawa masalah di dunia pendidikan. Oleh karena itu keduanya harus ditangani dengan baik agar tidak mengakibatkan keruwetan dan keribetan yang berlarut-larut, sehingga pada akhirnya akan mengganggu aktivitas sekolah secara keseluruhannya. Jadi di dalam ruang lingkup peserta didik itu ada aturan peserta didik ya, yang melakukan mutasi atau pindah sekolah ya, atau pindah kelas ya, terus pindah tingkatan kelas gitu. Itu harus diatur ya, gunanya agar tidak menimbulkan keruwetan atau keributan di dalam aktivitas sekolah secara keseluruhan ya. Terus yang ke-9 itu kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik ya. Nah, yang ke-9 ini biasanya tugasnya PK ya, bimbingan konseling. Pendidikan didasarkan atas norma-norma tertentu bagi peserta didik. Norma-norma dan aturan-aturan tersebut mengharuskan peserta didik untuk mengikutinya ya. Jadi di dalam manajemen peserta didik atau ruang lingkup peserta didik ya, itu pasti ada yang namanya aturan. Aturan itu harus harus dipatuhi ya. Jadi para pendidik selayaknya juga menjadi contoh terdepan dalam hal pentaatan terhadap tradisi dan aturan yang dikembangkan di lembaga pendidikan ya. Jadi bukan saja peserta didik yang harus mematuhi ya, justru yang paling penting itu para pendidik atau guru itu harus menjadikan contoh harus menjadi panutan teladan terhadap peserta didiknya ya, agar peserta didik itu mudah dalam mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah ya, atau gitu. Sekian dari saya ya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatihah ya, kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya adalah pencatatan data peserta didik. Pencatatan data peserta didik adalah suatu kegiatan yang mempermudah laporan mengenai peserta didik dari peserta didik terima sampai pada peserta didik lulus. Syarat agar sebuah data dianggap sebagai data harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu data yang ditulis harus bersifat objektif,
Yang kedua, data harus mewakili. Yang ketiga, data harus memiliki standar error yang kecil. Yang keempat, data harus up to date. Dan yang terakhir, data harus relevan. Data juga memiliki beberapa sifat, yaitu waktu meliputi kejadian yang akan didata, tempat meliputi lokasi yang akan didata, lalu orang yang meliputi siapa saja yang akan didata. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal, data yang berasal dari dalam sekolah itu sendiri, sedangkan data eksternal adalah data yang muncul dari luar sekolah. Selanjutnya adalah mengenai pencatatan data peserta didik yang diperlukan untuk mendukung data mengenai peserta didik adalah yang pertama, buku induk siswa berisi catatan tentang peserta didik yang masuk dalam sekolah dan berisi nomor induk siswa. Bisa dilihat contohnya. Yang kedua adalah buku Clapper. Pencatatannya diambil dari buku induk siswa serta penulisannya urut berdasarkan abjad. Yang ketiga adalah buku absensi atau presensi, digunakan untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada kegiatan sekolah saat kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah daftar catatan pribadi peserta didik yang berisi setiap data peserta didik beserta riwayat keluarga, pendidikan, dan data psikologisnya. Biasanya buku ini mendukung program bimbingan di sekolah. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mutasi dan promosi peserta didik. Yang pertama kita membahas tentang mutasi peserta didik. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain yang sejajar dan atau perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain yang sejajar. Secara garis besar, mutasi dibagi menjadi dua, yaitu ada mutasi ekstern dan juga mutasi intern. Yang pertama kita membahas mengenai mutasi ekstern. Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Nah, tujuan dari mutasi ekstern ini ada dua. Yang pertama, mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan keadaan, kemampuan sekolah, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Ketentuan dari mutasi ekstern ini ada dua. Yang pertama, permintaan mutasi peserta didik itu diajukan oleh orang tua atau wali murid karena alasan yang dapat dibenarkan. Contohnya seperti alasan keluarga, alasan kesehatan, alasan kejiwaan, alasan ekonomi, dan juga yang lainnya. Yang kedua, mutasi peserta didik berlaku dari sekolah negeri ke sekolah negeri maupun ke sekolah swasta. Yang kedua, sekolah swasta mandiri ke sekolah swasta mandiri maupun sekolah swasta yang evaluasinya bergabung. Dan yang ketiga, sekolah swasta menggabung ke sekolah swasta yang juga bergabung. Nah, prosedur dari mutasi ekstern ini itu yang pertama, kepala sekolah membuat surat keterangan pindah. Yang kedua, surat keterangan pindah tersebut harus diketahui dan juga disahkan oleh kantor wilayah pendidikan nasional yang akan ditinggalkan maupun yang akan didatangi. Yang kedua, kita membahas mengenai mutasi intern. Mutasi intern yaitu perpindahan peserta didik dari suatu sekolah atau yang dikenal dengan kenaikan kelas. Nah, seorang peserta didik itu dinyatakan bisa naik kelas apabila memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama, tidak terdapat nilai mati. Yang kedua, program pendidikan umum rata-rata nilainya sekurang-kurangnya itu 6,0. Boleh ada nilai yang kurang dari 6,0 asal bukan dari pendidikan agama dan juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, program pendidikan akademis rata-rata nilainya itu sekurang-kurangnya 6,0. Boleh ada dua nilai yang kurang dari 6,0 asal bukan dari mapel bahasa Indonesia.
Yang ketiga, program pendidikan keterampilan itu rata-rata nilainya sekurang-kurangnya itu 6,0 dan boleh ada satu nilai yang kurang dari 6,0. Nah, di samping dari nilai akhir mapel, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi peserta didik itu berhasil atau tidak untuk naik kelas. Di antaranya, yang pertama ada kerajinan, yang kedua kedisiplinan, dan yang ketiga perilaku. Nah, dispensasi bagi peserta didik yang mengulang itu diberikan untuk kepentingan peserta didik dan juga sekolah. Bagi peserta didik yang pertama, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan sekolah yang baru. Yang kedua, dapat belajar lebih intensif. Dan yang ketiga, karena dia malu tidak naik kelas, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk naik kelas. Yang kedua, bagi sekolah, dispensasi bagi peserta didik yang mengulang itu akan memberikan nilai tambah minimal dari segi ekonomi. Ada beberapa ketentuan peserta didik yang dapat mengajukan dispensasi, di antaranya yang pertama, pada kelas 1 tidak naik kelas 2 kali. Yang kedua, pada kelas 1 tidak naik kelas 1 kali kemudian naik kelas. Nah, di kelas kedua itu tidak naik kelas 1 kali. Yang ketiga, pada kelas 2 tidak naik kelas secara berturut-turut 2 kali. Yang keempat, peserta didik yang tidak naik kelas itu di kelas 2 dan 3 masing-masing 1 kali. Dan yang terakhir, peserta didik yang berturut-turut tidak lulus atau tamat di kelas 3 sebanyak 2 kali. Selanjutnya mengenai penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada secara vertikal dan yang kedua secara horizontal. Secara vertikal ini dilakukan apabila peserta didik selalu mengikuti kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, secara horizontal itu berdasarkan prestasi peserta didik di kelas. Selanjutnya kita membahas mengenai faktor penyebab mutasi. Penyebab mutasi itu bisa didasarkan oleh beberapa faktor. Yang pertama mengenai faktor dari peserta didik itu sendiri. Apabila yang pertama, peserta didik tidak mengikuti pelajaran di sekolah. Yang kedua, peserta didik tidak suka dengan sekolah atau merasa tidak cocok. Yang ketiga, peserta didik itu malas. Yang keempat, peserta didik ketinggalan dalam pelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik itu bosan dengan sekolahnya. Kedua, faktor lingkungan keluarga. Apabila pertama, mengikuti orang tua yang pindah kerja. Yang kedua, dititipkan oleh orang tua ke tempat kakek atau neneknya. Yang ketiga, mengikuti orang tua yang sedang tugas. Yang keempat, orang tua meminta pindah. Yang kelima, orang tua merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan di sekolah tersebut. Yang keenam, mengikuti orang tua pindah rumah. Yang ketujuh, mengikuti orang tua transmigrasi. Faktor yang ketiga dari lingkungan sekolah. Apabila yang pertama, lingkungan sekolah itu tidak menarik. Yang kedua, fasilitas sekolah itu tidak lengkap. Yang ketiga, gurunya itu sering tidak masuk. Yang keempat, kebijakan-kebijakan sekolah itu dirasa memberatkan peserta didik. Yang kelima, jarak sekolah yang jauh dan juga sulit untuk dijangkau. Yang keenam, sekolah dibubarkan atau ditutup. Yang ketujuh, sekolah dianggap tidak bermutu yang bisa dilihat dari rendahnya kelulusan. Selanjutnya yang keempat, faktor dari teman sebaya. Yang pertama, bertengkar atau berselisih dengan teman sekolah. Yang kedua, diancam oleh teman sekolah, biasanya tindak laku pembulian. Yang ketiga, usia peserta didik itu lebih tua dibandingkan teman sebayanya. Yang keempat, peserta didik itu merasa rendah diri. Yang terakhir, faktor lainnya. Yang pertama, sekolah itu sering dilanda banjir atau sekolahnya berada di wilayah rawan banjir. Yang kedua, terjadi peperangan sehingga tidak memungkinkan adanya aktivitas belajar. Yang ketiga, adanya bencana alam di wilayah atau daerah tempat sekolah itu berada. Dan yang terakhir, sekolah itu tiba-tiba ambruk karena bangunannya sudah terlalu tua. Selanjutnya kita membahas mengenai promosi peserta didik.
Promosi atau publikasi itu termasuk dalam tahap penerimaan peserta didik baru. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan proses seleksi. Nah, peserta didik yang mendaftar itu langsung diterima dan tidak ada peserta didik yang ditolak. Promosi itu biasanya dilakukan dengan brosur, koran, media elektronik, dan juga yang lainnya yang dapat menunjang promosi dalam suatu sekolah. Selanjutnya kita membahas mengenai layanan khusus peserta didik. Layanan khusus di sekolah adalah penataan semua sumber manusia dan juga non-manusia dalam rangka penyelenggaraan layanan secara khusus kepada peserta didik guna untuk mencapai tujuan dari sekolah secara lebih optimal. Manajemen komponen-komponen sekolah tersebut merupakan bagian penting dari MBS, yaitu manajemen berbasis sekolah yang efektif dan juga efisien. Jenis-jenis layanan khusus yang dibutuhkan oleh peserta didik sekolah itu meliputi: yang pertama ada layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling itu berasal dari bahasa Inggris, dari kata guidance dan juga counseling. Menurut Hikmawati, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan juga kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling yaitu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik agar mencapai kemandirian. Proses tersebut dilakukan atau hubungan timbal balik melalui pertemuan tatap muka. Menurut Hikmawati, fungsi bimbingan konseling di sekolah itu ada 10. Yang pertama, fungsi pemahaman. Nah, fungsi ini membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Dan juga diharapkan konseli mampu mengembangkan potensinya secara optimal dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan juga konstruktif. Yang kedua, fungsi preventif. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan yang membahayakan dirinya. Di antaranya bahaya dari minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, pergaulan bebas, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Fungsi ini sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Yang keempat ada fungsi penyembuhan. Fungsi ini bersifat kuratif, biasanya berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah, baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang kelima ada fungsi penyaluran. Fungsi ini membantu peserta didik untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, dan juga program studi yang sesuai dengan minat dan juga bakat dari peserta didik. Selanjutnya ada fungsi adaptasi. Fungsi ini membantu pelaksana pendidikan atau guru untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan juga kebutuhan dari peserta didik. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian. Fungsi ini membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan dengan dirinya dan juga lingkungannya secara dinamis dan juga konstruktif. Selanjutnya ada fungsi perbaikan. Fungsi ini membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan juga bertindak. Selanjutnya ada fungsi fasilitas. Fungsi ini memberikan kemudahan bagi konseli dalam mencapai pertumbuhan dan juga perkembangan secara optimal, serasi, selaras, dan juga seimbang dengan seluruh aspek dalam dirinya. Yang terakhir ada fungsi pemeliharaan. Fungsi ini membantu konseli untuk dapat menjaga diri dan juga mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya.
Selanjutnya, tujuan pemberian layanan bimbingan konseling menurut Yusuf dan juga Nur Ihsan ada 4. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan mendatang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan juga kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja. Dan yang terakhir, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Yang kedua, layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan ini sangat diperlukan untuk memberikan layanan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Keberadaan perpustakaan ini sangatlah penting karena dipandang sebagai kunci dalam pembelajaran siswa di sekolah. Yang ketiga ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah itu biasanya usaha kesehatan sekolah atau UKS. Nah, UKS itu adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan dan juga perilaku hidup sehat pada peserta didik di sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan juga terpadu. Tujuan utama dari UKS yaitu meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan juga menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Program UKS itu biasanya disebut Trias UKS. Nah, Trias UKS ini ada 3. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang keempat, ada layanan kantin. Nah, salah satu kebutuhan peserta didik yaitu makanan yang bergizi dan juga bersih dan higienis. Oleh karena itu, keberadaan kantin di sekolah itu sangat dibutuhkan untuk menjamin peserta didik mendapatkan asupan makanan yang tidak berbahaya bagi kesehatan selama berada di lingkungan sekolah. Yang keempat ada layanan transportasi. Layanan ini biasanya hanya diperlukan pada jenjang pendidikan prasekolah seperti PAUD dan juga TK, dan jenjang pendidikan dasar seperti SD. Dan yang terakhir ada layanan asrama. Layanan asrama ini sangat berguna khususnya bagi peserta didik yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari lembaga pendidikan. Biasanya yang menyediakan layanan asrama ini adalah tingkat sekolah menengah dan juga perguruan tinggi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.